Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Alimuddin dari kelas BTP SMK Negeri 4 Padalarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis retail. Tadi teman-teman ada yang tahu gak apa itu bisnis retail? Sebenarnya teman-teman sering menggunakan barang maupun jasa dari bisnis retail. Contohnya teman-teman membeli barang dari warung, toko-toko, Indomaret, Alfamaret, dan lainnya. Nah, itu semua merupakan contoh dari bisnis retail. Alasannya karena bisnis retail menjual barang secara eceran atau satuan dan merupakan barang kebutuhan pribadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis retail adalah suatu usaha untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen secara eceran atau satuan dan merupakan kebutuhan pribadi. Nah, teman-teman tadi mendengar kata barang dan jasa. Barang itu adalah sesuatu yang berwujud, sedangkan jasa sesuatu yang tidak berwujud. Baik lagi ke materinya. Nah, teman-teman agar lebih mengenal mengenai bisnis retail, teman-teman harus mengetahui ciri-ciri dari bisnis retail. Yang pertama yaitu barang atau jasa dijual secara eceran. Yang kedua, barang atau jasa merupakan kebutuhan pribadi. Yang ketiga yaitu penjual akan langsung berinteraksi dengan si konsumen. Nah, teman-teman, bisnis retail dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bisnis retail tradisional dan yang kedua yaitu bisnis retail modern. Contoh dari bisnis retail tradisional diantaranya warung, pedagang kaki lima, tukang kelontong, dan lainnya. Contoh dari bisnis retail modern diantaranya yaitu Indomaret, Alfamaret, dan lainnya. Perbedaan antara bisnis retail modern dengan bisnis retail tradisional yaitu yang pertama dari segi penataan produk. Nah, teman-teman, kalau teman-teman memasuki di ruang bisnis retail modern, penataan produknya yaitu disusun dengan rapi atau ditata dengan rapi. Sedangkan di bisnis retail tradisional, si produk tersebut kadang-kadang tidak rapi. Yang kedua yaitu PayPal. Maksud PayPal di sini yaitu orang yang menjual barang atau jasa. Perbedaannya yaitu kalau di bisnis retail modern, si PayPal-nya tersebut pasti akan bersifat nyaman atau akan membuat si konsumen nyaman. Kalau di bisnis retail tradisional, si PayPal-nya tersebut beda-beda tergantung si penjual. Ada yang ramah, murah senyum, ada yang jutek, dan lainnya. Nah, teman-teman, bisnis retail juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai ujung tombak perusahaan. Alasannya karena bisnis retail yang berhubungan langsung dengan si konsumen. Jadi, barang tersebut laku atau tidaknya tergantung pada bisnis retail. Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sudah dijelaskan tadi dari awal bahwa barang atau jasa yang dijual itu kebutuhan pribadi. Yang ketiga yaitu untuk membantu promosi. Teman-teman, ketika ingin membuka usaha di bidang bisnis retail, ada beberapa faktor yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama yaitu pelayanan. Nah, pelayanan ini sangat penting teman-teman karena merupakan salah satu faktor yang membuat berhasilnya bisnis retail. Contohnya, teman-teman harus murah senyum, menggunakan kata-kata yang baik dan tidak bertele-tele. Yang kedua yaitu lokasi. Nah, teman-teman, ketika membuka lokasi bisnis retail, pilihlah lokasi yang strategis. Contohnya di tempat ramai, di jalan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu produk. Nah, produknya harus lengkap. Maksud lengkap di sini yaitu teman-teman harus menyesuaikan produk tersebut dengan konsumen. Apakah ini disukai konsumen, dicintai konsumen, dibutuhkan konsumen atau tidaknya. Mengapa? Karena kita jika menjual produk atau jasa yang tidak dikasih konsumen, pasti produk tersebut tidak laku.
Mungkin cukup sekian mengenai bisnis retail. Semoga bermanfaat terutama bagi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.